Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan 4 perkara yang siapa orang mengerjakan, khususnya perempuan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya Allah. Khusus perempuan, Bu, Ibu, maka dia akan masuk ke surga min ayyi abwabin syaa. Mau masuk ke pintu mana aja bebas pian, Bu, asalkan 4 perkara dia jaga. Yang jawabnya salah kenceng, mulut belakang rezekinya kenceng juga. Ibu, senang yang kenceng apa yang lemes? Kenceng kan? Belakang rezekinya kenceng gila. Amin. Yang nggak jawab salam, kulit sakit gigi. Biar itu. Jawab yang ngomong, mudah-mudahan keberkahan berada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap para alim, para ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, tetuha kampung, para tuan guru, yayasan, madrasah, yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah narambian berada di dalam catatan malaikat-malaikat Allah min ahlul khair wa ahlul jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Di sini ceramah bahasa Madura atau bahasa Jawa? Kalau ulun kan sering isi di Gunung Sambung bahasa Madura, ya kan? Di Binuang Transat bahasa Jawa. Apa Bu? Bahasa Banjar. Ulun nggak terlalu ngerti bahasa Banjar, nggak apa-apa tapi ya sedikit ya, asal termuring aja nggak apa-apa sudah. Biar ada paham juga nggak apa-apa. Asal Tuhan ini nanti penyakitnya ya Allah. Allah Subhanahu Muhammad. Maka puji syukur kehadiran Allah kita untuk duduk di majelis yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang baik. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan siapa orang yang ingin jadi orang yang baik, kuncinya satu, suka duduk di tempat-tempat yang baik. Kenapa? Dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad, al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung teman dekatnya. Maka Nabi mengatakan falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Tergantung kamu mau duduk di mana dengan siapa, maka seperti itu juga Allah Ta'ala akan menilai kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Siang menjelang sore ini kita duduk di tempat yang baik, menyebut nama-nama yang baik, memuji makhluk yang paling baik, memperingati mukjizat Nabi yang paling mulia, yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita peringati daripada Allah seorang wali Allah, orang saleh, guru sekumpul yang sudah tidak asing lagi di telinga, di mata kita. Oleh sebab itu dikatakan wa inda dzikri shalihin tanzilur rahman wal barakah. Ketika disebut sejarah orang soleh, diceritakan kisah orang-orang soleh, diceritakan kisah Syekh Hasan Al-Banjari, dikisahkan guru sekumpul, maka rahmat itu turun, barokah itu turun. Ibu, jangankan kita bertemu dengan sini, jangankan kita mimpi sini, menyebut namanya, barokah dan rahmat turun. Kenapa Alif? Karena beliau ahli ibadah, karena beliau ahli sholat, karena beliau ahli puasa, karena beliau ahli sedekah. Bahkan kisah biografinya nggak perlu kita ceritakan, sudah sama-sama tahu. Betul? Betul? Pantas kamu dikisahkan kisah sihir, turun barokah, turun rahmat. Lamun yang dikisahkan kisah kita, kira-kira nih barokah kabalah kan turun deh kira-kira. Amun guru sekumpul pantas diceritakan sembahyangnya kalau bisa ditinggal, puasanya sampai begitu hebatnya, sedekahnya sampai sedang ada yang tamu datang dikasih amplop kulit. Namun kita sembahyang ada, puasa macuntan tarus, makanan merokok di kamar mandi, ya, waktu menore bawa rokok, amun kada puasa kan bawa itu apa namanya tuh, nang kayak di belakang tuh apa namanya tuh, baikon, ya. Puasa makan di rumah puasa. Waktu di pohon gada ada puasa lagi. Kita mau dia kenapa jadi kada puasa? Lain kada puasa seorang dia. Kenapa? Itu lah supaya nyamuk kada barat urun kasih baikon. Bukan dari belakang tapi dari buntungnya keluarnya. Puasa kita ada bisa dikisahkan, sedekah kita, bang kepala dan kita nih. Amun terus kubur jangan ditakoni, setiap tamu yang datang siapapun dia, murid pasti dikasih sabuk, betul ya? Betul ya? Kenapa? Kok bisa menurunkan berkah menteri? Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbu salihina wa lastu minhu, la'alli an anala bihim syafa'ah." Uhibbu salihina wa lastu minhum. Ulun cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan wali-walinya Allah. Kenapa? Walaupun saya bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Pak yang mengatakan, lain Pak Syafi'i tetangga biar lain. Ini Imam Syafi'i yang pagi hatam Quran, sore hatam Quran, sholatnya ribuan rakaat, sedekahnya jangan ditanya. Amun Pak Syafi'i tetangga biar jangan ditanya sembahyangnya berapa, hatam Quran berapa, jangan. Imam Syafi'i madhabul ummah, ketua daripada madhab paling banyak di umat di Indonesia. Beliau mengatakan, saya cinta dengan orang soleh, saya bangga dengan orang soleh, ulun hidup dengan orang soleh. Harapannya satu, supaya nanti kalau saya meninggal dicari oleh orang-orang yang soleh. Bawa saudara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang soleh itu, ketika di hati kita punya cinta dengan orang soleh, maka orang soleh itu akan tahu kita yang cinta kepada mereka. Ketika kita meninggal akan dicari oleh mereka ini. Insya Allah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kalau saja dikisahkan sejarah mana ke guru sekumpul turun barokah, turun rahmat, bagaimana kalau diceritakan mana ke sejarah biografi Nabi wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja wali, guru sekumpul, Syekh Hasan Al-Banjari diceritakan kisahnya aja, turun barokah, turun rahmat, pahala luar biasa, ditumpah-tumpah ke Allah. Bagaimana kalau kita menceritakan sejarah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Gak ada makhluk yang bisa pernah bertemu dengan zatnya Allah melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai Nabi dari Nabi Adam
sampai Nabi akhir zaman, belum pernah ada Nabi yang pernah bisa berjumpa dengan Allah melainkan Nabi Yuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh Allah bisa duduk memperingati haul bersumpul, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita minta keberkahan kepada Allah, mudah-mudahan berkah wali-walinya Allah, berkah para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Kita diberkahi dunia akhirat, dunia hidup tenteram, dunia hidup nyaman, akhirat diberikan keselamatan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Maka kalau kita menceritakan sejarah mukjizat Nabi Muhammad yang satu ini nggak ada habisnya. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Diceritakan oleh Allah Ta'ala, diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kita ceritakan nggak habis. Intinya ibu, bapak, Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang mukjizat ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Khusus kalau nabinya paling mulia, umatnya pun ikut mulia. Maka pian berataan dipuji oleh Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pian ini adalah sebaik-baiknya umat dari nabi-nabi yang pernah ada di muka bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ketika Nabi Muhammad bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengatakan, ya Allah, gak ada kenikmatan yang pernah saya rasakan selama saya di dunia ya Allah seperti halnya aku bisa duduk denganmu ya Allah. Nikmat luar biasa. Kenapa? Karena duduk dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta luar biasa. Oleh sebab itu, ketika orang duduk dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada kenikmatan duniawi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, jangan kau cabut nikmat ini ya Allah, saya kepingin terus mendapatkan nikmat ini ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai kekasihku Muhammad, ketahuilah nikmat kamu duduk denganku akan aku jadikan di dalam solat-solatmu wahai Muhammad. Sallallahu Muhammad. Maka tidak salah, Nabi itu kalau lagi sumpah, lagi bingung, lagi galau, Nabi pasti sholat. Sampai sering manggil Sayyidina Bilal, ya Bilal arihna, Bilal sholat yuk. Kalau sudah capek, bingung, kesel dari Muhammad, diajak sholat. Sama kayak umatnya, umat Nabi Pak, kalau sudah ditaruh nggak punya duit, sudah lupa sholat. Betul? Bingung, sumpah galau, nggak punya duit, lupa sholat. Gini kan banyak duit, usaha lancar, lupa sholat. Bujur. Maka ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam hadis, sholat ini nggak ada dispensasi bu. Sholat ini bu nggak ada dispensasi, semuanya wajib. Mulai yang kaya sampai yang miskin, mulai daripada yang bungas sampai yang nggak ada bungas, mulai yang kecil sampai besar, kalau sudah balik sampai balik, itu hukumnya wajib semuanya. Habib nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tiduran, nggak bisa tiduran pakai isyarat tangan nggak bisa pakai kepala, isyarat kepala nggak bisa, pakai hati sampai segitunya. Hati nggak bisa ambil keran dari masjid bawa ke rumahnya, bawa ke kuburan sekalian sudah. Namun relawan aja ya Pak. Nah, masjid gagal karena diparanginya. Nah, di rumah bisa sembahyang kada sembahyang. Nah, di mana lagi di musola kada bisa sembahyang di musola. Amun kayak itu ambilkan keran dari sudah, suruh bawa ke kuburan sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Kalau orang semuanya meninggal, yang ditanya itu sholat, bukan kekayaan kita, bukan rumah kita yang gagal, bukan mobil kita yang banyak, bukan istri kita berapa jumlahnya, bukan anak kita. Yang ditanya sholat. Apa kata Nabi? Aman yanjuminku fala ba'dahu aisar. Kalau sudah lewat di kuburan, ditanya masalah sholat, selamat. Sampai Siratal Mustaqim selamat, sampai mizan selamat, sampai hisab selamat. Tapi
Kalau ditanya di kuburan, ditanya tentang sholat gak selamat, faman lam yarju minhu faman ba'dahu asyad. Kalau ditanya di kuburan tentang sholat gak bisa jawab, bilangnya gak pernah sholat, jangan harap di Siratal Mustaqim bisa lewat, jangan harap di timbangan bisa selamat, jangan harap di hisab bisa selamat. Kenapa? Karena tolak ukurnya sholat. Kalau Saudara Muhammad, banyak umat Nabi kalau sudah ada guru, habib, ustaz, ceramah masalah sholat, pasti banyak yang tersinggung. Betul? Kenapa? Karena dia merasa. Kenapa? Banyak orang itu makhluk yang tersinggung itu rata-rata yang berbuah. Kalau ada habib dulu ceramah membahas masalah sholat tersinggung, berarti itu tandanya yang kurang menjaga sholat. Bagaimana? Bu, Pak, gak ada orang ceritanya bingung sembahyang ini, gak ada Bu. Kecuali kelasnya wali. Kalau kelasnya guru sekumpul percaya, sini kalau sumpah lagi galau, sholat hilang sumpahnya. Kalau kita lagi galau, lagi sumpah disuruh sholat, tambah sumpah. Betul nggak? Ini bedanya kita dengan orang soleh. Ini bedanya kita dengan wali. Kalau wali itu sehari nggak sholat bingung. Beda dengan kita. Kalau setiap hari disuruh sholat terus tadi suruh para kasar bulan dah. Ya Allah. Oleh karena itu siapapun dia, jangankan kelasnya kayak pian, ulun yang ada di hadap ini namun suruh sembahyang mulai asal kulir juga. Bujuran, yang besar barangnya ini sudah tahu dalilnya, asal kulir juga. Tapi yang namanya tanggung jawab kewajiban harus dipaksa hawa nafsunya. Amun kelas kayak ulun aja asal kulir, apalagi bukan kayak pian bisa ada sembahyangan. Belum aja sudah sembahyangnya. Kenapa? Niat aja sudah. Umpan kebuahan niat aja sembahyangnya Allah. Ya mas saya sudah. Mana niat aja sudah bungol aja. Mau juga. Nah, biar saya mau ada tersinggung dia sih dong. Nah, yang mengatakan sembahyang itu umpan Nabi. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu umatku mengikuti bagaimana cara saya sembahyang, kata Nabi. Nabi sembahyang kayak apa? Ada takbirnya. Sembahyangnya Nabi kayak apa? Ada rukuknya, ada sujudnya. Gak ada langsung niat sudah selesai sholat. Umat Nabi siapa dia? Nabi kedua. Gak ada. Bagaimana orang soleh terus kumpul yang kealimannya sudah tidak dilakukan lagi. Haulnya datang orang ribuan, itu sembahyang berrukuk, bersujud, bersalam, takbir, Allahu Akbar. Ini lain dimadakan guru-guru hanyar-hanyaran juga, memadakan yang sembahyang itu cukup niat aja. Ini kalau yang umur baik, kalau bupati ini ada kalau bupati, kalau Saudara Muhammad. Namun orang umur juga, kenapa? Karena kawannya umur. Kalau makanya belajar kepada kawan-kawan buruk dan guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti konsep daripada pondok pesantren ini yang jelas, jangan membuat yang kadang-kadang jelas. Aman diikuti yang niat-niat aja. Siapa yang ada ilmu baik supaya sudah gitu ya nyaman itu. Biar seberapa ini jadi wali kayak itu, biar setiap detik sembahyang bisa atau enggak? Setiap jam sembahyang kawan. Tapi ini bukan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak masyarakat hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat bukan urusan uang, sholat bukan urusan waktu, sholat bukan urusan siapa kita, guru kah, habib kah, ustaz kah, sekalipun dia orang kaya kah. Tapi sholat ukurannya bagaimana cara kita bisa menekan hawa nafsu kita. Ini pribadi kita masing-masing. Al-Qayyisu man dana nafsaha wa 'amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menekan hawa nafsunya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pikir kalau sudah banyak duit, bulu dapat nafsuki, kamu sudah suki, udah sembahyang di syurga istiqomah. Ujar siapa? Banyak orang membahari minta doa suki, sekarang suki, lucut juga kalau sembahyangan. Kenapa aja? Ada waktu lagi ulun BBM, hari haul benar ya. Mereka nunggu di pakul lagi. Nah, gak ada ceritanya. Kenapa? Karena urusan nafsu masuk asli. Urusan nafsu
nafsu, biar ulun ceramah sampai untung berusaha, kemudian karena awal menekan hawa nafsu dia sorangan, ada kawan sembahyang. Oleh karena itu kenapa Nabi mengatakan anak kecil kalau sudah umur 7 tahun itu biasakan dididik disuruh sembahyang. Kenapa? Karena anak itu membiasakan dengan kebiasaan orang tua. Umur 10 nggak sholat, pukul kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena itu kebiasaan. Ketika anak umur 7 tahun, 10 tahun dia dididik untuk sholat, maka besarnya akan terbiasa untuk sholat. Bapak Saudara Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan 4 perkara yang siapa orang mengerjakan, khususnya perempuan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke surganya Allah. Khusus perempuan, bu, ibu, saya yakin bu lawan pian, amun urusan sembahyang dia nomor 1 daripada buah nakian kayak ini, bujuran. Buat laki-laki banyak alasan amun disuruh sembahyang. Amun ibu-ibu saya yakin nggak perlu ada paksaan biar nggak banyak menceramahin. Amun ibu-ibu sembahyang saya yakin lebih menjaga daripada buat laki-laki. Amun laki-laki banyak alasan. Yang di ladang sudah jam berapa nanggung ada kulit lah, yang celana najis lah, yang celana sarung kotor lah, yang baju kotor, yang nanggung yang lupa, banyak alasan kulit sembahyang. Tapi amun binian saya lebih bisa menjaga. Puasa kayak itu juga. Puasa ini buat binian paling bisa menjaga daripada buat laki-laki ini. Banyak alasannya lain. Ulun kalau sudah masuk Ramadan banyak tidak kuliran. Adakah hukum ujar amun yang pegawai itu kada bapak kada puasa? Kenapa kada puasa? Ulun kan bisa tanggung jawab ulun punya kewajiban juga. Anak ini harus diarah kok ditukarakan ini, tukarakan itu, makanan apa, susu anak. Ulun punya kewajiban juga. Bapak, jangan dibenturkan kewajiban dengan kewajiban. Gak boleh mengharap keluarga wajib pak, puasa juga pak wajib. Tapi ulun memang tahan panasnya tuh nah. Ulunnya pun makan aja ada tertimbung. Tapi yang merokok ini nah. Kayak bicaranya yuk, boleh lah orang nggak puasa boleh dengan syarat 2. Apa? Gila berdahulu atau umur berdahulu kalau pada puasa. Tinggal pilih aja di Anda. Jarang nih, ini 2 pakar lah sama-sama lucu juga nih ya. Amun umur buruk juga, amun kegilaan, amun gila aja Pak. Mau kegilaan aja. Allah Subhanahu Muhammad. Jadi laki-laki banyak alasan untuk ibadah sholat puasa, tapi kalau perempuan saya yakin lebih bisa menjaga sholatnya, puasanya. Tapi perempuan ini 2 perkara yang berat. Apa kata Nabi? Bansallah khamsa. Binian kalau menjaga sholat 5 waktunya. Wa shoma syahra, menjaga puasa Ramadannya. Wa ata'at zaujaha, nurut sama suaminya. Wa hafidhus farjaha, menjaga kehormatannya, maka dia akan masuk ke surga min ayyi abwabin sya'a. Mau masuk ke pintu mana aja bebas pian bu, asalkan 4 perkara biar jaga. Yang pertama sholat, taat suara, menjaga kehormatan. Pian masuk surga jangan lewat pintu, lewat jendela ini dikasih oleh mereka. Lewat mana? Belum ada hadap lewat pintu, lewat jendela bisa, lewat atap kawah. Kenapa? Suami hebatnya perempuan. Tapi mohon maaf, jarang binian bisa mentaati suami, jarang binian bisa menghargai suami, jarang bisa menjaga harga diri. Kenapa? Kalau yang 2 ini sholat, puasa, ulun percaya, tapi kalau urusan mentaati suami, kata Nabi, banyak perempuan masuk ke neraka bukan karena tidak sholatnya dan tidak puasanya, tapi 1 karena banyak kurang ajar lawan lakian. Betul? Betul? Betul Pak? Lanjutkan nih. Jelas. Ibu-ibu lihat. Ada seru dia. Nabi Muhammad SAW yang mengatakan perempuan itu kada usah banyak ibadah. Yang penting 4 perkara ini biar jaga. Sembahyang 5 waktu biar istiqomah. Puasa Ramadan setahun sekali biar istiqomah. Amun ada lakinya biar dimunakan. Jangan selalu disakiti hatinya. Walau kadang-kadang, ya Allah, melihat laki yang sudah mengakhiran, begawi siang malam,
hujan kehujanan, panas kepanasan, kulit di rumah dimamai lagi lawan pilih. Ya lah, belum lagi mau mamai terus pilihan nih. Kata Nabi khairun nisa, paling bungasnya perempuan, paling baiknya perempuan bukannya cuma hafal Quran setiap hari ibu, bukannya hafal Al-Quran 30 juz sudah, hafal hadis 50 tahun sudah. Perempuan yang salehah adalah mantal surga ida absorta. Ketika suami melihat istri, wajahnya berseri-seri menandakan berbunga-bunga di dalam hatinya. Baik itu orang rasanya ditunggu gawe yang kemana aja, wedding kalau kita datang dari kemana aja ya. Maka mulai tadi sudah kali bulan yang saya ini pasti buangan lah ya ini. Saudara Muhammad. Taat sama suami maka surga bu, jangan khawatir ya, asal dia bisa menjaga hati seorang laki-laki bu, laki-laki simpel buat laki-laki akun biar seksa apalagi akunnya disuruh bergawe panas tulang, hujan deras tulang, hujan deras, menurut hujan deras tulang kada, tulang kada. Amun kada tulang makan kerikil tuh terus makan terus. Ya berangkat bu, masya Allah malam kadang-kadang tulang, menurut itu orang kuringan berangkat jam 3 tulang juga, betul tidak? Kalau burung sering melihat di sini jam 3 sudah di ladang, ya Allah, jangannya belum dibawa ini jadi wali, pak kasih dulu nih. Saya murid aja kan, ya bayangin bu, mereka itu rela apa demi cinta kepada pian ibu, demi tanggung jawab kepada pian. Kalau sudah begali nang ngikuti duit siapa juga, bujuran, buat pian jual yang mengikuti duit. Giliran buat kaki yang minta rokok aja umat, minggu karakan rokok kan kok apa ya, jangan melarang-larang, nak sana ini sudah ya. Ya Allah, masa rokok buat kaki yang jadi selalu gila. Makanya bu, hati-hati orang yang gila rata-rata itu buat lakian gue. Orang yang setruk paling banyaknya itu buat lakian. Ini yang jarang yang setruk jarang yang gila. Kenapa? Buat lakian ini menyandang hutang tahan, begawe hujan panas tahan, menyandang kreditan tahan, tapi mau menyandang untung pintu tahan. Kamu jangan ini juga hati orang nih. Oh ya Allah, biar nang hafid kan, nang guru kan mendapat binian yang kayak lain, habis ada harga dirinya kita lagi, mampus saja lagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Kami lagi malam bingung kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Udah binian itu baik, jangan macam-macam, jangan banyak ibadah, jangan niru Syekh Sultana, kamu mungkin mampu ya. Syekh Sultana sembahyangnya sehari semalam 1000 rakaat, baca sholawat setiap hari ya Pak. Nah, dari sentian latihan boleh waktu malam. Kata Nabi Muhammad, "Idza batatil mar'atu bi rasa zawjiha la'asal malaikatu hatta tarji'a." Apabila sudah datang malam-malam yang sangat penting kesan buat lakian, buat lakian gue, kamu sudah di sini malam minggu kada penting lagi gue, malam Senin kada penting lagi, malam Rabu kada penting. Nah penting itu malam Jumat aja buat lakian ini. Ada lagi, bujur lah, bu, malam Jumat itu datangnya seminggu sekali. Ada lagi ujar Nabi, jangankan dia menolak, berjanji aja. Siapa orang yang berjanji mulai tadi malam sampai pagi dilaknat sama malaikat mulai malam sampai pagi. Nah, jadi berlatihan deh kayak apa? Aduh, lu terus apa jadi dia jam 6 ini ya. Giliran jam 6 dibangunnya kayak apa? Mbak, ini kan belum lagi masak, belum lagi anaknya harus sekolah, belum lagi ini tuh cuci baju, belum ada aduh. Jangan lagi banyak lah kayak ini Pak sudah susahnya bisi-bisi sekong ya. Ada kawin pula pada mandi ya. Dari sekong aja menyakiti hati terus ya. Nah itu bangun buat latihan jiwa atau rata-rata pikiran. Ada kawin ada wani, bisi sekong berjanji terus hidupnya. Karena sebulan yang sekali dia ada. Kalau sudah, wujudan, ada boleh. Lain urusan apa ini syariat Nabi Muhammad SAW
Udah, binian Bu, yang penting itu. Yang keempat, binian wahafidul farjah, jaga kehormatan perempuan. Amun ditinggal laki begawe seminggu, sebulan, sampai setahun, kalau keluar nggak ada izin suami jangan keluar. Karena apa? Siapa orang yang menjaga kehormatan ketika tidak ada suami, jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW. Jangan lakinya begawe ditambang seminggu, kada izin berangkat ke mata buah, kada izin berangkat ke Banjar, kada izin berangkat ke Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sebab itu, amun sembahyang ulun yakin, amun puasa ulun yakin, nang ketiga dina, nang berat biasa lebih betul kada? Bujur kada? Bayar Nabi biar sembahyang sampai hitam, puasa sampai kurus, tapi amun lawan lakinya wani, apalagi membentak, apalagi kayak kingkong. Awas, bukan laki pian musuhnya lagi. Amun laki pian kalau mungkin wali kalau pian, tapi malaikat Allah musuh pian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang taat beribadah. Amin. Sholatnya bisa kita jaga, amin. Puasanya bisa kita jaga, amin. Taat sama suami bisa kita jaga, amin. Suami punya tanggung jawab lebih kepada istri, amin. Menjaga kehormatannya, amin. Allahumma amin ya rabbal. Diajarkan kepada anak-anaknya umur 7 tahun diajari sholat, umur 10 tahun diperintah sholat, gak mau sholat dipukul. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan di sekolah disuruh berangkat, suruh belajar sekolah, pulang diperhatikan belajarnya, disuruh diajari akhlak, di pondok, di sekolah diajari ilmu, di rumah diajari praktek ilmu. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua yang hadir seberatan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul, bisa duduk dengan orang-orang soleh, mendapatkan barokah orang-orang soleh, dan mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, keistimewaan, bisa berjumpa, bermimpi, memandang wajah orang-orang soleh, bisa mimpi wajah guru sekubul, bisa mimpi wajah kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad mengatakan man ra'ani bil manam fasayarani bil yaqظah. Orang yang bisa bermimpi Nabi Muhammad secara mimpi, maka pasti akan bertemu dengan Nabi secara yaqظah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Allahumma ya muwaffiq halil khair wa anumali wa bina lil khair wa inna alaihi bi rahmatika ya rahman rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil